Apakah suara saya sudah jelas, Sece? Sangat jelas, Secie. Kalau gitu kita sudah bisa memulainya ya, Sece. Ya, mari Secie. Silakan. Ya, Sesiang Sece. Nah, tadi kita telah sama-sama ya mendengar kembali Master membabarkan Sutra Teratai bab ke-19, Jasa Kebajikan dari Guru Dhamma, episode 1695, tentang giat bersemangat dan gagah berani dengan menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Mari kita lihat catatan tangan hari ini. Dalam memupuk perbuatan baik dan menghapus perbuatan buruk, kita harus memusatkan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan, memutuskan sesuatu dengan sifat yang gagah berani, mengatasi kemalasan dengan menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Tidak ternoda oleh dharma duniawi disebut fokus, setiap pikiran menuju sasaran disebut maju. Mari sejak kita melihat penjelasan dari Master di poin berikutnya. Poin pertama, kita mengetahui yang paling penting dalam membina diri adalah pemikiran dan perbuatan. Ketika sebesit niat mengalami penyimpangan, akan membuat kesalahan yang tidak terhingga. Sehingga kita harus memusatkan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari kita. Memusatkan pikiran sepenuhnya kembali pada kedisiplinan ini merujuk kepada sila. Kita harus menegakkan dan menjaga sila dengan baik. Sebagai praktisi tidak boleh memiliki kekurangan dalam giat bersemangat. Ya, jadi sesuai dalam membina diri, kita paling penting haruslah menjaga pikiran kita, karena pikiran ini adalah pelopor ya. Jadi kita harus senantiasa waspada ya, karena pikiran ini seperti kuda liar ya, yang suka loncat sana sini ya. Jadi bagaimana kita menjaga pikiran kita tetap tenang, tetap fokus pada menuju kebajikan. Jadi makanya sering dikatakan kita harus berpikir positif ya, kita harus berpikir yang baik. Nah, sebagai praktisi kita juga harus giat bersemangat. Bukan hanya tidak boleh kekurangan, juga harus menjadi teladan untuk orang lain. Karena kita ingin masuk ke tengah orang banyak dan membimbing para makhluk. Kita dalam praktik jalan bodhisattva, perbuatan baik yang dilakukan selamanya tidak akan bisa penuh, seluruhnya sempurna. Kehidupan di dunia, selama kita masih berada di dunia dan masih bisa bernapas, kita tidak boleh bermalas-malasan. Pensiun atau mundur yang sebenarnya dalam seumur hidup manusia adalah saat napas terakhir sudah tidak berhembus lagi. Mundur artinya tiada hari esok lagi. Berhenti sampai di sini. Istirahat artinya tidak ada lagi. Kita pensiun atau mundur tetapi tidak boleh istirahat. Pensiun hanyalah selesai dari satu fase kehidupan. Masih tetap sama, harus sungguh-sungguh giat bersemangat dengan seluruh hati dan pikiran dalam arah kehidupan selamanya tidak mundur ya. Jadi kita memusatkan pikiran sepenuhnya pada kedisiplinan ya, sesyong sece ya. Nah, kita memusatkan pikiran pada kedisiplinannya itu haruslah menjaga dan menegakkan sila. Karena sila adalah mencegah kita melakukan kesalahan dan menghentikan perbuatan jahat. Jadi kita harus menjaga sila dengan baik karena sila akan melindungi kita. Terus kita sebagai bodhisattva harus giat bersemangat ya, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh
mundur ya. Jadi kita harus terus-menerus ya melakukan kebajikan hingga mencapai kesempurnaan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mencapai kesempurnaan dalam kebajikan? Mari kita lihat di poin berikutnya ya. Silakan Nelly Suci. Baik, Secie. Di poin kedua, sebenarnya kapankah bisa dikatakan sempurna? Buddha berkata, selalu dilakukan dalam kalpa yang tak terhingga sampai bisa menyatu dengan alam semesta. Pada saat itu disebut dengan tersadarkan atau mencapai realisasi. Sampai pada kondisi batin tenang dan jernih. Lalu, jika kita masih belum sampai, kebajikan ini selamanya masih belum sempurna. Sehingga kita harus berikrar kepada diri sendiri dan mengatasi rasa malas. Sempurna, dikatakan sempurna di sini adalah terus melakukan atau giat bersemangat sampai benar-benar menyatu dengan alam semesta, langit dan bumi, sehingga mencapai realisasi tercerahkan atau samadhi, yakni batin hening dan jernih. Nah, bagaimana bila belum sampai? Kita harus bertekad, berikrar pada diri sendiri dan mengatasi rasa malas. Kita setiap saat harus memikirkan untuk menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Arah kita harus bergerak maju. Setiap pemikiran adalah untuk menuju kondisi kebudaan. Apa yang diperlukan untuk mencapai kondisi kebudaan? Jalan Bodhisattva adalah merupakan arah kita menuju kondisi kebudaan. Hal ini juga memerlukan sangat banyak usaha, tidak boleh terputus, tidak boleh bocor, dan kehilangannya. Barulah kita bisa mencapai kemajuan selangkah demi selangkah. Dengan bersungguh hati menuju arah yang benar untuk giat bersemangat. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya bila kita belum sampai, kita harus bertekad, berikrar pada diri sendiri dan mengatasi rasa malas. Kita harus terus bergerak maju menuju kondisi kebudaan atau tetap waspada kondisi samadhi. Dengan kekuatan tekad akan mengalami kemajuan selangkah demi selangkah. Dan metode yang tepat adalah giat bersemangat, bersungguh hati, hingga terus maju menuju kondisi kebudaan. Nah, bagaimana caranya kita dalam pembinaan diri dan giat berupaya? Mari kita dengarkan poin ketiga. Silakan, Valentina Secie. Dan Suci, kita baca naskah sutra. Mungkin berada dalam hutan, di bawah pohon, memusatkan pikiran sepenuhnya dan duduk bermeditasi. Dengan mencium aroma mereka, orang yang menegakkan sutra dapat mengetahui di mana semuanya berada. Para bodhisattva yang bertekad teguh mungkin duduk bermeditasi, membaca, melafalkan, atau membabarkan dharma pada orang lain. Dengan mencium aroma dapat mengetahui semuanya. Baik, Sesiong Sece, kita lihat penjelasan berikutnya, penjelasan naskah sutra. Poin ketiga, meskipun para praktisi berada di hutan yang sepi dan tenang, mereka juga tetap perlu fokus dan berkonsentrasi. Batin tidak boleh terganggu. Ini juga merupakan arah pembinaan diri kita. Kita harus memusatkan pikiran dalam pembinaan diri kita. Jangan membiarkan pikiran berpencar. Giat berupaya untuk berdiam dalam dayana. Dayana adalah pemikiran bajik. Hal sederhana seperti mengangkat air dan kayu, semua adalah samadhi. Samadhi berada di setiap tindakan kita.
Menyelamatkan orang juga merupakan samadhi. Tahu di mana mereka berdiam, suka berada dalam kekosongan dan keheningan. Batin jernih dan telah menghapus segala pikiran penuh hayalan, dapat berdiam dalam kebahagiaan dari perenungan yang tenang. Ya, Sesung Suci, walaupun ya kita bermeditasi mencari tempat yang hening dan tenang, tapi belum tentu ya pikiran kita itu bisa fokus dan konsentrasi ya. Saya sendiri juga pernah ya ikut pergi meditasi di tempat yang sangat sepi dan tenang. Tapi untuk duduk bersila, menjaga pikiran tetap tenang itu adalah tidak mudah ya, Sesong Sece ya. Jadi pikiran kita eh, suka lari-lari ya, seperti monyet ya, sebentar loncat sana, sebentar loncat sini ya. Jadi itu tidaklah mudah ya. Eh, Terus Master juga mengatakan ya bahwa apabila kita fokus di dalam pekerjaan kita, itu juga sudah termasuk samadhi ya. Jadi di dalam melakukan sesuatu kita haruslah fokus dan konsentrasi. Ini juga adalah menjaga pikiran kita terfokus ya, tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang mungkin sangat bising ya, tapi kita masih bisa tetap fokus konsentrasi di dalam melakukan pekerjaan kita. Oke, selanjutnya Secie. Ya, Secie. Eh, Sangat susah ya, Secie, untuk berdiam dalam kondisi samadhi, fokus, tetap perhatian pada pikiran kita dan menjaga tenang pada saat itu ya, Secie. Baik, Secie, mari kita lanjutkan ke poin 4. Para praktisi bodhisattva berpegang pada tekad hati dan ikrar yang kokoh, duduk bermeditasi dan menjalankan pembinaan diri, bebas dari nafsu keinginan dan menjaga kemurnian. Makanya dikatakan para bodhisattva yang bertekad teguh. Jadi para bodhisattva bertekad teguh adalah yang berpegang pada tekad hati dan ikrar yang kokoh, bermeditasi dan menjalankan pembinaan diri. Praktik sejati dalam kehidupan manusia adalah menghadapi begitu banyak kesulitan. Mungkin ketika mereka duduk bermeditasi, membaca dan melafalkan, di dalam lubuk batin akan mendapatkan kesadaran akan esensi murni yang tiada noda, memperoleh maha belas kasih dan kebijaksanaan untuk dinikmati sendiri. Mungkin ketika mereka menjelaskan dalam persamuan dengan mencium aroma mereka, tahu akan tekad pembinaan diri dari para bodhisattva agung ini, serta kebijaksanaan untuk memberi manfaat secara teguh. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakannya juga. Dengan tekad hati seperti ini, mampu memahami segala dharma. Tiada yang tidak dipahami. Jadi, dalam kehidupan manusia, kita sebagai umat awam, kita menghadapi sangat banyak kesulitan atau masalah, baik dalam pekerjaan, ataupun keuangan, atau pula kesehatan, keluarga, maupun hubungan. Nah, sebagai umat awam, kita berusaha untuk mencari solusi dengan menenangkan batin dan bermeditasi, membaca dan menghafalkan, sehingga dengan harapan batin akan mendapatkan kesadaran, batin yang murni, batin yang tenang dan bahagia. Nah, pada saat batin kita sudah seimbang, tenang dan bahagia, akan timbul rasa welas asih dan otomatis akan memperoleh kebijaksanaan. Batin yang tercerahkan dan kebijaksanaan akan memberikan manfaat dengan hati yang welas asih. Disampaikan di sini, misalkan ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya,
dan juga ketika orang lain menderita, kita juga merasakannya. Demikian saja, mari kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Baik, poin kelima. Semua fenomena di dunia ini, penderitaan dari para makhluk adalah ladang pelatihan, ladang pembinaan diri kita. Karena yang diajarkan Buddha tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan, semua bisa ditemukan di sini. Kita harus mengusahakan pikiran sepenuhnya pada aturan kedisiplinan. Jika kita bisa mencapai ini, maka kita bisa tegas dalam apapun yang kita kerjakan dan memiliki sifat pemberani, menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Kita harus berusaha sampai karma kita benar-benar baik. Kalau masih belum benar-benar baik, kita tidak boleh berhenti. Hanya saat pikiran kita bebas dari kekotoran batin dan kemelekatan disebut fokus. Hanya saat kita mempertahankan hal ini di setiap pikiran, barulah disebut disiplin. Ya, jadi penderitaan dari para makhluk adalah ladang pembinaan diri kita ya. Jadi sebagai relawan suci tentunya kita sering ya turun di dalam misi amal ini dan kita bisa melihat ya eh, penderitaan para makhluk ya. Jadi dari melihat penderitaan para makhluk ya kita bisa menyadari berkah kita ya. Jadi disinilah kita bisa mendapat pembelajaran dari ajaran Buddha bahwa ajaran Buddha ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Pada saat pertama sekali Sang Buddha membabarkan Dharma adalah mengenai 4 kebenaran mulia ini tentang adanya penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ya, jadi berbagai macam ya penderitaannya dari lahir, tua, sakit, dan meninggal ya, berpisah dengan orang yang kita kasihi ya, bertemu dengan orang yang tidak berjodoh dengan kita, dan adanya tidak sesuai dengan harapan ini juga membuat kita sangat menderita. Jadi bagaimana kita melenyapkan penderitaan ini ya? Kita haruslah menghapus noda batin kita ya. Adanya ketamakan, kebencian, kebodohan. Kita juga harus mengurangi nafsu keinginan kita dan kita juga janganlah melekat ya. Nah, bagaimana jalan menuju lenyapnya penderitaan? Bagaimana kita melenyapkan penderitaannya? Jadi kita harus menjalin jodoh baik dengan semua orang ya. Kita juga harus terus-menerus ya melakukan kebajikan ya. Nah, untuk menuju eh, lenyapnya penderitaan tentunya kita harus mempraktekkan jalan bodhisattva ya. Karena dengan menjalani jalan bodhisattva kita bisa mencapai kondisi batin yang hening dan tenang dan kita bisa mencapai kebudaan. Nah, apabila kita bisa mempraktekkan satparamita dan ribuan prakteknya, kita barulah bisa mencapai kesempurnaan ya di mana batin dan hati kita sudah tenang. Nah, untuk mencapai itu tidaklah mudah ya. Kita haruslah giat dan penuh semangat ya, tidak boleh mundur ya. Jadi sering kita dengar Master mengatakan ya, coletun bukan coletu ya. Jadi apakah karma kita sudah habis terbayar atau tidak? Ya, jadi jangan berpikir seperti itu ya. Jadi kita terus-menerus melakukan kebajikan ya. Ibaratnya kita menabung di bank, kita perlu deposito ya. Jadi berkah kita itu bisa habis. Kita haruslah terus-menerus ya menciptakan berkah kembali dengan melakukan kebajikan ya, menjalin jodoh baik dengan semua orang ya. Dengan demikian kita bisa menyempurnakan kebajikan kita. Tentunya dari kehidupan ke kehidupan ya, dari kalpa berkalpa-kalpa ya. Jadi ini tidaklah mudah ya. Jadi kita harus menyadari dan bersyukur sekarang saat ini kita terlahir dengan tubuh sebagai manusia ya. Dengan tubuh ini kita bisa berbuat kebajikan dan kita sangat kan ya sudah mendengarkan Dharma sehingga kita tahu
mana yang benar, mana yang salah, mana kita harus mempraktikkan ya kebajikan dan menghapuskan kejahatan ya, dan menjaga pikiran, ucapan, dan pikiran kita dengan baik. Mungkin demikian ya sharing dari kami. Sekarang giliran Susyong Secie berbagi sharing ya. Dipersilakan Susyong Secie. Silakan Susyong Secie, silakan raise hand. Silakan Susyong Secie yang ingin berbagi pengalaman. Silakan sharing. Ya, hari ini Cendana Susyong ya. Saudara Sen, silakan Cendana Susyong. Ya, Kang Secie Angela, Ya, ya Kang Sejong Secie, ya. Jadi mengenai pengalaman Secie ya dalam meditasi, bukan hanya Secie, saya yang mengalami itu ya, pikiran suka ke sana sini. Tapi sejak zaman Sambuddha juga ada ya, ada murid Sambuddha, seorang biku juga sempat kewalahan ya dalam bermeditasi. Jadi di zaman Sambuddha, suatu waktu ya, Meghittera itu menghadap Sang Buddha dan tinggal beberapa waktu di sana. Pada suatu kesempatan dalam perjalanan pulang setelah menerima dana makanan, Meghittera tertarik pada suatu hutan mangga yang menyenangkan. Ya, hutan ini demikian indah dan tenang, cocok untuk tempat berlatih meditasi ya. Demikian pikirnya. Setelah sampai di wihara, beliau segera menghadap Sang Buddha dan meminta izin ya, agar diperbolehkan segera pergi ke sana untuk bermeditasi. Pada mulanya, Sang Buddha meminta dia agar menunda untuk beberapa waktu, karena dengan hanya menyenangi tempat saja tidak akan menolong memajukan meditasi. Tetapi Meghittera ingin segera pergi, lalu ia mengulangi dan mengulangi permohonannya. Akhirnya Sang Buddha mengatakan agar melakukan apa yang dia mau gitu. Segera Meghittera pergi ke hutan mangga, duduk di bawah pohon dan berlatih meditasi. Tetapi pikirannya berkeliaran terus, tanpa tujuan dan susah berkonsentrasi. Sore harinya, dia kembali dan melapor kepada Sang Buddha ya, mengapa sepanjang waktu pikirannya dipenuhi nafsu indriya, pikiran jahat dan pikiran kejam ya, kama witaka, vyapada witaka, dan vihimsa witaka. Atas pertanyaan itu, Sang Buddha kemudian membabarkan syair berikut ini. Pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskannya, bagaikan seorang pembuat panah meluruskan anak panah. Bagaikan ikan yang dikeluarkan dari air dan dilemparkan ke atas tanah, pikiran itu selalu menggelepar. Oleh karena itu, cengkeraman dari marah harus ditaklukkan. Meghittera mencapai tingkat kesucian pertama setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Jadi Sesiong Sece, ini sangat menakutkan ya sebenarnya ketika kita mempelajari 12 nidana ya. Nah, dalam 12 nidana itu sebelum timbulnya nafsu keinginan, kemelekatan itu karena timbulnya perasaan ya. Dan setelah kita rollback sebelum timbul perasaan karena adanya panca indera ya, pasa gitu, kontak. Jadi ada objek, ada kontak, dan timbulnya kesadaran kontak. Jadi dari mata kita melihat sesuatu yang indah, nah timbul kesadaran mata ya. Demikian juga mulut, ya telinga, ya itu bau-bauan, kulit, dan sebagainya. Semuanya menimbulkan kesadaran. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang menyenangkan, apapun itu yang menyenangkan, timbul sakaya diti ya. Adanya sakaya diti itu adalah pandangan salah ya tentang adanya aku, bahwa itu adalah milikku. Ya makanya nggak heran ya jika misalnya kita berpacaran, lama-lama juga ini ya, kita melekat pada apapun yang menyenangkan dan berpikir bahwa
itu adalah milikku. Ya mobil juga sama, motor semuanya. Apapun itu, ucapan ya yang menyenangkan, itu adalah milikku. Dan setelah itu ada milikku, terakumulasi, lama-lama tambah gawat lagi, sesiung sece. Jadi itu adalah aku, semuanya adalah aku. Timbul egois ya, ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita timbul kebencian, timbul loba dosa moha ya. Terus berguling-guling seperti bola salju yang berguling ya. Begitu sampai di tanah, sudah mematikan ya semua orang yang ada di desa itu karena bola salju. Karena yang sesiung sece. Kanan ya, Cendana Sesiung ya sudah berbagi sharing Dharma bersama kita. Nah, mari Sesiung Sece yang lain yang mau berbagi sharing dipersilakan ya Sesiung Sece. Hari ini topiknya sebenarnya sangat menarik ya Sesiung Sece. Nah, pernah nggak Sesiung Sece merasakan malas ya? Atau merasakan perbuatan saya sudah cukup, eh, saya sudah banyak berbuat kebajikan. Nah, sebenarnya ya, Sesiung Sece kita eh, berada di jalan Bodhisattva ini ya, di jalan suci ini ya. Jangan kita berpikiran bahwa eh, perbuatan saya sudah cukup, saya mau istirahat ya, Sesiung Sece. Jangan pula kita yang mau dicalonkan naik APL atau Cakom, komite, merasa eh, persyaratannya sudah cukup dan tidak mau melakukannya lagi. Jangan seperti itu ya, Sesiung Sece. Kita harus terus-menerus berbuat kebajikan sampai tak terhingga ya. Jadi kita harus mempraktekkan paramita dan ribuan kebajikan. Silakan Jangkawi Sesiung yang sudah resen, silakan berbagi sharing. Oke, wah mau nyambung ini soal administrasi. Ya, memang sih benar ya. Memang kalau oke lah, kalau mengejar absen itu ya sah-sah saja. Tapi jangan pula kalau udah cukup, ya memang sih ngilang ya. Memang omongan ini sih bukan omongan yang ngomong ya, tapi omongan ini bukan tuh beneficial yang ngomong gituan, tapi buat kita sendiri. Itu tambahan dari saya ya, buat kita sendiri ya, siapa makan siapa kenyang ya untuk moral benefit. Tapi sebelumnya Sang Rekaisa dan Sesiung Seciemen yang ada di sini ya, bicara tentang meditation ya. Sebenarnya meditasi itu banyak sekali ya. Dan semua jenis meditasi itu adalah sebagai dasar untuk kalau kita bisa mengendalikan pikiran di saat ini. Nah, once sudah kita bisa sadar dengan pikiran saat ini, gimana ya? Kita bisa aware terhadap semua keadaan yang sekitar. Dan ketika melihat segala sesuatu itu, kalau kita bisa be present, kita bisa tenang. Termasuk juga bagaimana ya? Apa ya? Gimana ya? Kalau kita bisa mendengarkan sesuatu, kalau dengan latihan meditasi dengan be present moment, kita bisa mendengarkan segala sesuatu itu be on the present dan no judgment. Ya, no judgment. Saya sempat merenungkan seorang master kita, Woman Tersangren, ketika mendengarkan testimoni muridnya. Ini salah satu bagian latihan juga be present in our mind dan menjadi pendengar yang baik. Ya, laporan dari murid-murid yang di Taiwan ya, yang notabene, mohon maaf ya, ini pengamatan saya mungkin keliru. Pertama, kurang berpendidikan, tidak sampai S1. Mungkin juga sama juga di sini ya.
ada seorang ibu-ibu yang kurang berpendidikan karena kan juga dulu kan ada budaya Timurnya lumayan kuat ya. Maaf, mungkin kalau wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi dan itu banyak. Jadi pada saat menceritakan testimoni, hanya tahu copas di hadapan master. Copas yaitu copy paste, nyopas. Master mendengar nggak? Ya. Walaupun omongannya kutipan master, istilahnya copy bulat-bulat. Copy bulat-bulat. Istilahnya kopas ya, tanpa titik komanya juga di copy semua. Master tetap mendengar dengan sadar dan bisa mendengar dengan baik tanpa ada pemikiran, dasar copas lo. No. She didn't think like that. Beliau tidak berpikiran seperti itu. Mendengar saja. Itu memang salah satu bentuk latihan kita. Kenapa saya bilang PR dari pelatihan kita? Karena begini ya, termasuk saya juga, informasi belum selesai, pikiran sudah bergerak duluan. Pikiran sudah berkesimpulan duluan. Padahal informasi A dan informasi B, katakanlah anak kalimat A dan anak kalimat B, belum selesai titik aja, sampai koma aja kita sudah berpikir duluan. Itu sih sebenarnya adalah bukan cara pendengar yang baik. Ya, memang it's okay. It's okay. Kadang belum selesai statement, atau belum selesai suatu informasi yang diberikan, pikiran kita sudah menyimpulkan duluan. Sama seperti saya mendengarkan cerita orang, langsung pikiran saya nyala, maksudnya gini, maksudnya gini. Begitu kalimatnya udah selesai, ternyata gitu toh. Nah, itu ya memang sih agak sulit ya menjadi pendengar yang baik ya. Tapi ya is okay, nggak ada salah juga. Nggak ada salah juga kalau memang seperti itu ya, anggap aja latihan loh. Latihanlah untuk menjadi pendengar yang baik. Ketika be honest present, kita dengarkan dulu dengan tenang. Begitu orang sudah selesai ngomong, baru kita berpikir, baru kita bertindak. Itulah dinamakan bagaimana cara kita menjadi be a good listener. Itulah kira-kira. Saya banyak juga kalimat belum selesai, ada pikiran duluan. Itu memang, ya, semoga pendengar yang baik. Ya, seperti itulah kira-kira yang saya sadari. Mungkin juga ada catatan yang sebagian juga merasa mungkin seperti itu. Ya, mungkin sebagian besar juga ya. Karena juga saya juga berhubungan dengan orang-orang tersebut. Saya belum selesai ngomong, udah di kesimpulan duluan. Terakhir saya ngomong, maksud saya gini, Secie, saya belum selesai cerita. Maksud saya sih gini, Sesiung, saya belum cerita. Ya, itu banyak sekali lah ya, yang saya ketika juga di Seci juga seperti itu juga. Tapi ya, it's okay lah. Catatan kita bersama lah ya, kita latihan bersama. Ya, oke, salah satunya itu dengan meditation. Dengan meditation, we can be set to our mind be on the present, termasuk juga kita bisa melatih untuk menjadi pendengar yang sedikit lebih baik ya. Oke, kanan. Kanan, Johannes Sesium atas sharingnya ya, sangat bagus sekali ya. Jadi memang ya kita harus belajar ya menjadi pendengar yang baik ya. Jangan suka memotong pembicaraan orang ya. Jadi kita mendengar sampai selesai supaya kita memahami maksud yang mau disampaikan ya. Jangan kita persepsi sendiri ya. Bisa-bisa kita salah karena pikiran orang kita nggak tahu, apa yang dipikirkan mereka kita nggak tahu. Kita nggak bisa membaca pikiran orang. Kita hanya tahu apa yang kita pikirkan. Benar nggak, Sesium? Bukan hanya dalam perkataan lah ya.
Misalkan kayak ini, saya ngobrol sama Valentina Sece, belum selesai ngomong aja pikiran gue ini. Ya, itu contoh aja ya, contoh ya. Jadi ya apa ya, termasuk dalam pikiran aja mau niat interupsi saja juga sebaiknya jangan, itu tambahan dari saya, oke? Kanden. Ya, benar ya Sesyong ya. Jadi jangan kita persepsi sendiri ya. Belum selesai orang berbicara sudah memikirkannya yang tidak-tidak ya. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa lanjut dengan kuis ya, Sesyong Sucie. Nelly Sucie, kita Ya, mungkin main kuis Sucie. ya Sucie. Ya, luar biasa ya sharingnya, Sucie. Ya. Kita nambah ini ya, nambah wawasan. Oke, mari Susyong Sucie, kita lanjutkan dengan kuis. Kuis Sifasyang Minggu 19 Januari 2025 untuk Sutra Teratai bab 18 episode 1695 tambah materi seminggu terakhir. Cara menjawab kuis adalah jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, garis penghubung jawaban. Contohnya 13D atau 24A. Oke, selanjutnya. Nah, hadiah untuk pemenang kuis hari ini adalah donasi didonasikan oleh Leo Rianto Sesyong. Nah, untuk informasi hadiah atau souvenir bisa menghubungi Tina Secie di 0811 658 758 dan khusus untuk pemenang Medan bisa menghubungi Lina Lumbini Secie di 0811 6368 568. Oke, hadiahnya berupa partisipasi Baksos Kesehatan Aceh. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan pertama. Kuis Sinfasyang diambil dari Inspirasi Kura-Kura dan Berang-Berang, episode 242. Apakah yang bisa kita kutip dari inspirasi cerita kura-kura dan berang-berang? A. Jagalah 4 indera bagai kura-kura dan pikiran bagai benteng. B. Jagalah 5 indera bagai kura-kura dan pikiran bagai benteng. C. Jagalah 6 indera bagai kura-kura dan pikiran bagai benteng. Dan D. Jagalah 7 indera bagai kura-kura dan pikiran bagai benteng. Jagalah 8 indera bagai kura-kura dan pikiran bagai benteng. Nah, pada cerita ini ada cerita tentang kura-kura dan berang-berang. Bagaimana kura-kura ini mempertahankan diri dari serangan berang-berang. Dan jawabannya, Sesyong Secie. Nah, ini jagalah 6 indera bagai kura-kura dan jagalah pikiran bagai benteng. Jawabannya adalah C. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa arti dari sebutan candala? A. Kaum bangsawan. B. Kaum relawan. C. Kaum rendahan. D. Kaum wanita. E. Kaum petani. Nah, apa arti dari sebutan candala? Kaum bangsawankah? Relawan? Rendahan? Kaum wanita? Ataukah kaum petani? Dan jawabannya adalah candala adalah kaum rendahan. Jawabannya adalah C. Sesyong Secie. Oke, next. Ini dari 5 Indra Tak Sempurna episode 082. Pertanyaannya, dari manakah cerita ini diambil? A. Sutra tentang si bajik dan si bodoh. B. Sutra Teratai. C. Sutra Awatamsaka. D. Sutra Bakti Seorang Anak. Ataukah E. Sutra Agama? 5 indera tak sempurna.
Cerita ini diambil dari sutra yang manakah, Sesyong Sejie? Nah, ini diambil dari dalam sutra tentang si bajik dan si bodoh. Dan jawabannya adalah A, sutra tentang si bajik dan si bodoh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kisah Urashima Taro ke Istana Laut, episode 005. 3 hari di Istana Laut, berapa hari di daratan? A. 1 tahun, B. 5 tahun, C. 10 tahun, D. 40 tahun, dan E. 55 tahun. Kisah ini menceritakan, ini kisah tentang legenda Jepang ya, Urashima Taro yang menyelamatkan seekor penyu. Oke, jawabannya telah di-close. Nah, Urashima Taro ini diajak si penyu sebagai ungkapan terima kasih. Tapi dia menghilang. Menghilangnya ditanya setelah kembali, mengapa menghilang selama puluhan tahun ini? Padahal Urashima Taro merasa hanya di sana 3 hari. Nah, di daratan itu ternyata adalah 10 tahun, Sesyong Sejie. Oke, selanjutnya Sutra Teratai Bab 18, episode 1691. Tahtata akan menampakkan esensi dari pencerahan dan kebenaran jika muncul sifat dan kondisi apa? A. Sifat semula dengan berkah kebajikan. B. Sifat semula dalam kondisi hening dan jernih. C. Sifat semula dengan doa. D. Sifat semula dengan kekuatan dewa. Ataukah E. Sifat dengan kekuatan gaib. Nah, Tahtata akan menampakkan esensi dari pencerahan dan kebenaran jika muncul sifat dan kondisi ini. Apakah itu, Sesyong Sejie? Sifat yang mana dan kondisi apa? Oke. Nah, jawabannya adalah B. Sifat semula dalam kondisi hening dan jernih. Jadi kita harus mempertahankan batin kita dalam kondisi hening dan jernih. Oke, selanjutnya pertanyaan masih di episode 1691. Kita harus mulai berlatih agar tidak terjadi kebocoran di dalam batin. Apa yang dimaksud dengan kebocoran? A. Dosa, kerisauan, karma, batin, ataukah samadhi? Kebocoran itu apa? Kita harus mulai berlatih agar tidak terjadi kebocoran di batin kita. Yang dimaksud dengan kebocoran itu adalah ya, jawabannya adalah kerisauan ya. Jadi kerisauan itu jangan ada. Kita harus melenyapkan kerisauan agar batin kita tetap tenang dan jernih. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-6. Titik-titik adalah kebijaksanaan dengan pandangan penuh kesetaraan. A. Pikiran, B. Pengetahuan, C. Kebijaksanaan, D. Keyakinan, atau E. Pandangan. Apakah yang dimaksud dengan kebijaksanaan dengan pandangan penuh kesetaraan? Apakah pikiran, pengetahuan, kebijaksanaan, keyakinan, ataukah pandangan? Dan jawabannya adalah kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan. Oke, selanjutnya silakan Valentina Sejie. Baik, saya baca soal selanjutnya dari Sutra Teratai Bab
episode 1692, dengan hati tenang berdiam dalam kebajikan tanpa pernah maju ataupun mundur. Disebut sebagai A. Berjalan, B. Berdiri, C. Bersila, D. Duduk, E. Berbaring. Silakan sesang C menjawab. Ini adalah praktek meditasi ya, dalam berjalan, berdiri, ataukah duduk. Dan jawaban yang benar adalah duduk ya, sesiang C. Oke, soal selanjutnya. Harta karun apakah yang dimiliki oleh masyarakat dari Provinsi Qinghai, Cina? A. Kantong beras, B. Kata perundungan master, C. Selimut tebal, D. Video kelas balik, E. Sepucuk surat master. Apa ya sesiang C ya yang dianggap sebagai harta karun? Tentunya sangat berharga sekali ya sesiang C. Jawaban yang benar adalah sepucuk surat master ya. Jadi masih disimpan sama penerima bantuan di Cina ya. Oke, selanjutnya. Kaya atau miskin, menderita atau bahagia diciptakan oleh A. Tindakan, B. Jasa, C. Tubuh, D. Batin, E. Pahala. Ya, jadi kaya atau miskin, surga atau neraka, menderita atau bahagia diciptakan oleh jawaban yang benar adalah D ya, batin kita. Oke, selanjutnya. Apakah perumpamaan yang digunakan dalam Sutra Teratai untuk menggambarkan ajaran sementara dan ajaran sejati? A. Bunga mawar dan buahnya, B. Bunga teratai dan buah yang tumbuh bersamaan, C. Gunung dan lembah, D. Air dan angin, E. Hutan dan buah meditasi. Mana ya sesiang ya udah sering menjadi perumpamaan ya dalam Sutra Teratai. Oke, terus jawaban yang benar adalah bunga teratai dan buah yang tumbuh bersamaan. Selanjutnya, apa simbolisme bunga teratai yang mekar di lumpur? A. Kebersihan yang muncul dari kekotoran, B. Ketidakkekalan hidup, C. Kekuatan materi, D. Ketergantungan pada lingkungan yang baik, E. Keindahan alam yang abadi. Nah, apa ya simbol dari bunga teratai ya yang mekar di lumpur? Oke, close. Jawaban yang benar adalah kebersihan yang muncul dari kekotoran. Ya, jadi bunga teratai terus bisa tumbuh dengan indah di dalam kolam yang kotor. Oke, selanjutnya. Nah, sudah selesai kuis hari ini. Kangen kepada Sisyong Sece peserta simpasiang yang telah ikut berpartisipasi dalam menjawab kuis hari ini. Nah, sambil menunggu pemenang, silakan Sisyong Sece yang mau berbagi pengalaman dan sharing. Silakan Sisyong Sece memanfaatkan waktu dengan baik. Silakan Sisyong Sece. Nelly Sece. Sece, suara saya kedengaran? Jelas Sece. Oh ya, bagus. Kanan Sece. Malam.
Ya, silakan. Ini dengan siapa? Malam Valentina Seci. Oh ya, Di Secie ya. Selamat malam Secie. Linda Secilia. Malam Nelly Seci. Selamat malam. Silakan Secie. OK， 感恩上人开始malam semua sesiang Seci. Kak Anya dengan tim Sun Fasyang ya di belakang layar ya. Malam ini saya ingin mengungkapkan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kemalasan? Saya ingin menanya, apa yang dimaksud di sini dengan kemalasan? Kemalasan itu dalam keadaan kondisi yang gimana timbul kemalasannya? Sebagai seorang praktisi, ketika dia ketemu dengan kemalasan, gimana disebut dia bertemu dengan kemalasan? Apakah dia gimana ya? Apakah dia harus selalu ya, selalu dengan sangat giat ya untuk melatih diri ya di jalan bodhisattva. Jadi dia tentu saja harus mengenal pada diri sendiri ya. Tentu saja kita di jalan bodhisattva ini memang kita semangat ya, selalu Master mengingatkan kita setiap orang memiliki kemampuan yang tidak terbatas ya. Ketika ada ketemu ya, ketika ada contohnya ada yang menyadarkan, tetapi ini tidak menyalahkan ya orangnya, membuat dirinya itu dia itu menyadarkan diri ya bahwasanya dia memiliki kemampuan yang tidak terbatas atau tidak harus menyadarkan pada diri sendiri tentang apa kemahiran dalam keterampilannya ya. Saya merasa semuanya ada kondisi dan jadian jodoh ya. Jalinan jodoh sangat penting ya. Jadi apabila seseorang itu yang kedua, apabila seseorang itu menyadarkan pada diri kemampuan ya, memiliki kemampuan diri ya di mana arahnya. Jadi dia itu kan banyak misi dan juga 8 jejak dharma, dia memiliki yang tertentu saja ya. Jadi dia tidak semuanya pernah tidak pernah untuk menjalankan, tidak pernah mengikut kegiatannya. Apakah ini disebut dengan kemalasan? Kayaknya semua sesiang suci, apabila ada sesiang suci ingin memberikan tanggapan atau pendapat, pengalaman ya, kayaknya semua sesiang suci. Dan Linda Suci atas pertanyaan ya. Jadi mungkin kalau dari saya mungkin boleh dengan contoh ya yang disebut malas tuh gimana. Misalnya kita malas bangun pagi, ikut Simfasya. Padahal kita kan sudah memutuskan mau bergabung di Ceci, mempraktekkan jalan bodhisattva, mengikuti master. Ini adalah pilihan kita. Ya, jadi tadi Master juga mengatakan bahwa kita mengambil keputusan haruslah dengan teliti dan benar. Dan apabila kita sudah memutuskan apa keputusan kita haruslah giat dan semangat ya, tidak boleh mundur, tidak boleh malas.
ya. Tentunya masih wajar ya kalau kita makhluk awam timbul kemalasan, ya, timbul kejenuhan, ya. Ya, itulah gunanya kita melatih diri di sini untuk menyadari, ya, bahwa kita harus mengenggam waktu dengan baik, ya, mengenggam waktu dengan baik untuk melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya kemampuan seseorang berbeda-beda ya, Sesyong Sece ya. Tapi Master juga mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kemampuan ya, mempunyai bakat sendiri, sebenarnya mempunyai kemampuan yang tiada batas. Nah, tergantung kita mau belajar atau enggak. Ya, tergantung lagi niat kita. Asalkan kita punya niat dan mau belajar, ya, dengan bersungguh hati ya. Master mengatakan dengan kesungguhan hati akan menjadi profesional ya. Jadi dengan kesungguhan hati, dengan ketekunan, giat bersemangat, kita juga bisa melakukan apa yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Misalnya kita gaptek, tapi asal kita mau belajar, kita juga bisa melakukannya. Mungkin Sesyong Sece yang lain mau menanggapi atau mau menjawab pertanyaan Linda Sece, dipersilakan ya. Nah, sekarang kita baca dulu ya pemenang kuis hari ini. Nah, selamat kepada Atik Gunawan Sece dari Medan, Elia Sunarlin Sece dari Palembang, Juliana Sece dari Bandung, Yeni Sari Sece dari Bandung, Riana Wartono Sece dari Bandung, Nicholas Leonardi Sesyong dari Medan, Roli Sece dari Medan, nah, Along Sesyong dari Medan. Nah, silakan Sesyong Sece yang mau berbagi sharing ya, dipersilakan. Ini banyak nih dari Bandung ya, Medan ya, sangat penuh semangat. Dari Palembang juga ada. Dipersilakan Sesyong Sece berbagi sharing pengalaman ataupun mau menjawab pertanyaan Linda Sece. Dipersilakan. Mungkin Sesyong Sece pernah merasakan kemalasan. Nah, bagaimana Sesyong Sece untuk mengatasinya ya supaya tidak timbul kemalasan. Yeli Sece, Ya, Sece. silakan. Ya, ini ya, Sece. Sang Buddha, dalam ajaran Buddha saya pernah dengar ya, ada 5 halangan dalam praktik meditasi atau panca niwarana. Yang pertama adalah nafsu indrawi, kamacanda. Yang kedua, kehendak jahat, biapada. Yang ketiga, tinamida, kelambanan dan kemalasan. Nah, inilah termasuk di dalamnya ya, kemalasan ini. Yang keempat, udaca kukuca, keresahan dan kekhawatiran. Dan yang kelima adalah wicikica, keraguan. Master selalu menekankan, menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus berlatih dan berlatih agar batin kita tenang dalam kondisi samadhi. Ini menurut saya ya, Sesyong Sece, kalau ada yang salah mohon koreksi ya, Sesyong Sece, saya juga masih belajar. Mungkin kemalasan yang dimaksud di sini adalah dengan kelambanan dan kemalasan itu akan menjadi halangan atau rintangan karena semangat kita untuk maju terus giat gigih berlatih akan terhalangi ya. Kira-kira seperti itu, Sece. Ya, berarti kita harus mendorong diri kita ya, menyemangati diri kita juga. Ayo, jangan malas gitu. Ya, betul. Makanya di awal itu
Master ada menekankan bahwasanya apa itu pensiun, apa itu istirahat, ya kan? Nah, jadi pensiun itu mundur ya. Pensiun Ya. itu mundur. Istirahat, tapi bukan berarti kalau istirahat itu tidak akan maju lagi, sudah finish di situ. Jadi kita sebagai seorang praktisi, kita boleh pensiun, tapi kita harus tetap berjuang, tidak boleh beristirahat. Kira-kira seperti itu benar, Secie? Ya, mungkin betul ya, Suci. Orang sekarang kadang suka hiangsiu ya. Maunya bersenang-senang ya, maunya cepat pensiun, istirahat, ya kan? Ah, sudah berhenti kerja, ya kan? Dulu waktu kerja diajak ikut kebajikan, saya masih sibuk. Nah, setelah pensiun kita ajak, oh, dia masih mau bersenang-senang, mau berjalan-jalan, ya kan? Jadi itulah kemalasan ya. Jadi kita jangan sampai ada pikiran seperti itu. Kalau bisa kita sebagai manusia harus tetap aktif bergerak supaya kita punya tubuh dan pikiran kita tetap sehat ya. Nah, ini Along Sesyong sudah raise hand. Mungkin Along Sesyong mau berbagi sharing, silakan Ya. Sesyong. Silakan, Sesyong. 感恩师兄师姐们，感恩 telah memberi kesempatan yang singkat ini untuk saya berbagi ya. Saya juga masih proses belajar. Izinkan untuk berbagi singkat ya. Mengenai tadi kemalasan ya. Saya juga manusia awam mempunyai rasa kemalasan itu juga, tetapi ada beberapa faktor yang menjadi pemicu ya. Salah satu hal yang paling memicu saya itu adalah kadang saya melihat sosok master dengan usia yang sangat senior, masih bersungguh hati ya membimbing kita semua untuk mengerti apa itu kebenaran sejati. Jadi kalau saya sebagai saya sebagai relawan, saya juga harus berupaya bagaimana kesungguhan hati dari master itu saya dapat menyimak dengan baik dan benar. Kemudian saya juga mempunyai satu motivasi ya, bukan dalam hal selalu mencari kebenaran, tetapi karena saya sadar saya punya pengertian dharma itu pengertian dharma itu kan masih minim. Jadi tanpa suatu niat dan tekad yang kuat, saya tidak akan bisa menyimak dan mengerti apa yang akan dijabarkan oleh master. Jadi kemalasan itu saya lawan dengan motivasi. Kalau misalkan saya mau mengerti dharma, saya tidak boleh bermalasan karena setiap pagi ya saya lihat session yang lain juga sangat bersungguh hati untuk mengikuti Sinfasyang. Saya yang baru bergabung di Ceci, saya harus lebih rajin lagi. Itu motivasi saya, Ceci. Dan kemudian saya juga saya termotivasi juga oleh community. Karena saya melihat community di Ceci ini kan semua berlomba-lomba ya untuk mengerti dan mempelajari Dharma ini dengan baik. Jadi saya harus mempunyai satu rasa mengejar mereka dalam hal yang positif ya. Saya harus mengejar dengan cara apa? Saya harus rajin. Tanpa rajin tidak mungkin bisa mengejar relawan senior yang sudah mengerti Dharma secara mendalam. Kemudian ini ya Secemen, salah satu hal yang kadang saya merasa bukan karena sering mendengarnya Dharma, saya membantu menjadi peserta Sinfasyang bukan. Karena setelah saya semakin lama semakin menyimak, sebenarnya ini untuk manfaatnya buat saya, bukan buat orang lain. Karena seperti yang Secemen juga tahu ya, siapa yang makan, siapa yang kenyang. Saya yang dengar, saya yang menyimak, saya yang mendapatkan manfaat, bukan orang lain. Jadi motivasi untuk kemalasan ini sebenarnya bukan dari
bukan dari ini ya, dari gangguan-gangguan pikiran. Memang pikiran ini merupakan musuh. Saya bilang gini ya, kalau saya salah tolong saya dikoreksi. Pikiran itu merupakan musuh terbesar dan juga merupakan kawan terbaik dalam diri kita. Bagaimana kita hanya memilih mau menjadi yang terbaik atau yang terjahat. Ini merupakan Fensiang dari saya, Secieman. Kangen Secie, selamat malam. Ya, Alam Susyong ya, sharingnya sangat luar biasa, sangat menginspirasi kami semua di sini ya. Master sering mengatakan ya, jangan takut terlambat masuk atau apa ya istilahnya ya, jangan takut terlambat. Nah, kalau sudah menemukan jalan, jadi kita tidak perlu takut ya. Kita masih bisa dengan seperti yang Along yang sharingkan, kita dengan giat semangat, rajin ya, kita juga bisa mencapai tujuan ya. Seperti yang Master sering katakan, hal benar lakukan saja ya. Jadi jangan banyak lagi kerisauan ya. Kalau kita terlalu banyak memikirkan kesulitan kendala ya, justru itu akan menghambat kita ya. Tapi kalau kita ya mempunyai pegangan dharma ya, seperti yang Master katakan, hal benar baik lakukan saja ya, kita juga akan sampai ke tujuan kita ya. Tentunya kita harus giat semangat melakukannya dari kehidupan ke kehidupan ya. Jadi memang kita kadang saya juga ya merasa malu juga ya kalau ada timbul kemalasan ya. Kadang ya seperti yang Along Susyong sharingkan melihat Master ya sangat berupaya ya. Sekarang Master mau membabarkan Dharma aja butuh tenaga ya, butuh apa ya tenaga yang untuk berbicara saja ya. Jadi kita jangan malas, kita harus giat semangat ya mendengarkan Master membabarkan Dharma, karena apa yang kita dengar itulah yang kita dapatkan. Setelah kita dapatkan, memahami, kita praktekkan. Kita praktekkan dan kita bisa menjadi contoh teladan. Nah, barulah kita bisa membimbing orang lain. Mungkin demikian ya. Mungkin Nelly Secie mau menanggapinya. Iya, Secie. Ya, Kangen, Along Susyong, Secie semuanya, Linda Secie juga yang telah memberikan pertanyaan ini ya. Jadi dengan belajar Dharma, manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus memacu diri untuk lebih giat berlatih. Dengan badan jasmani, pemberian orang tua kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, memupuk lebih banyak kebajikan sebagai deposito dan juga sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada orang tua, guru, Susyong Secie, mitra baji kita, dan lingkungan sekitar kita. Ya, Secie, mari kita lanjutkan yuk ke kosakata. Boleh Secie, udah malam ya. Ya, udah jam 9 ya. Silakan Oke. host. Baik, malam Syukur Syukur. Maaf ya, buat kameranya saya tidak bisa nyala. Jadi saya mati kamera sebentar ya. Ya, nggak apa-apa, silakan ya, Kangen ya. Ya, baik. 感恩师公上人开始，感恩师故世博，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, episode 1695. Giat bersemangat dan gagah berani dengan menyempurnakan kebajikan sebagai tujuan akhir. Lu, Fan. Aturan kedisiplinan, aturan binaya. Tuan Jing, sepenuh hati dan giat bersemangat. Memusatkan energi semata-mata dan murni. Memusatkan
pikiran sepenuhnya dalam praktik. Sha, shi, chang, tambang batu dan pasir. Hui, bu, xiu, pensiun atau mundur, tetapi tidak istirahat. Man, shan, menyempurnakan kebajikan penuh. Guan, zu, menumpukan perhatian. Jie, tang, aula pembelajaran winaya. Ban, dao, menjalankan pembinaan diri. Jie, zai, selesai makan. Zeng, de, mendapatkan kesadaran. Guo, hang, makan bersama di ruang makan. Kan en syukur syukur, wan shang hao. Kan en, 感恩小菩萨。Ya, Sesiu感恩telah meluangkan waktu untuk mengikuti Sinfasyang hari ini.感恩juga kepada Valentina Setie, mitra wajib saya, telah memberikan banyak pengarahan dan pengalaman yang berharga untuk saya ya. Dan感恩khususnya kepada tim Sinfasyang yang di belakang layar. Baik, Sesiung Setie, mari kita memberikan penghormatan. Sesiung Setie,请起立。请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼。问信，再问信，三问信。师兄师姐，请坐。感恩师兄师姐，感恩Nelly师姐，感恩师兄师姐，感恩大家。感恩师兄师姐，感师兄师姐jangan lupa absensi ya. 感恩师兄师姐，感恩kepada seluruh tim Sinfasyang. Sudah boleh keluar ya, Sesiong Seje.感恩semuanya. Baca, Wan An. 感恩。在异乡游子的睡梦中，看见世上最美的笑容，深深的皱纹是爱的痕迹，温暖的手心抚摸着受伤的我。在漫漫成长的岁月里，总是辜负了你的叮咛，而你的宽容像大海一样，任由我乘风又波浪，追逐理想。梦里的笑容是我生命中的寄托，就像是怀抱大地的河流。梦是无限的感恩，爱是永远的笑容，日复一日写着天长和地久。
在慢慢成长的岁月里，总是辜负了你的叮咛，而你的宽容像大海一样，任由我乘风又波浪，追逐理想。梦里的笑容是我生命中的寄托，就像是怀抱大地的河流。梦是无限的感恩，爱是永远的笑容，日复一日写着天长和地久。梦里的笑容是我生命中的寄托，就像是怀抱大地的河流。梦是无限的感恩，爱是永远的笑容，日复一日写着天长和地久。梦是无限的感恩，爱是永远的笑容，日复一日写着天长和